Di hadapan monitor Anda, ini terdapat penggolongan polisakarida, di mana penggolongan polisakarida itu terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan start atau pati dan golongan non-start atau non-pati. Nah, di mana golongan non-pati tersebut terdiri dari dua jenis yang berasal dari tempat asalnya, itu adalah daratan dan perairan. Untuk di daratan, jenis dari polisakarida non-pati itu ada selulosa, ada pektin, ada gum, di mana pektin dan gum tersebut termasuk ke dalam serat pangan yang terlarut, sangat baik sekali bagi tubuh kita. Kemudian juga sel pektin dan gum juga fungsinya sebagai penstabil. Dan di perairan itu ada alginat, ada karagenan, ada agar, ada pursellaran, dan ada chitosan. Untuk chitosan ini fungsinya sebagai pengawet, dia berasal dari cangkangnya udang. Kemudian algina, karagenan, agar itu fungsinya sebagai penstabil dan pengental suatu produk makanan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, apa sih pati? Ternyata pati itu adalah homopolimer glukosa dengan ikatan alfa glikosidik yang terdiri dari dua fraksi, yaitu amilosa dan amilopektin. Nah, dua fraksi amilosa dan amilopektin tersebut dapat dilihat pada gambar, dapat dilihat pada struktur gambar di bawah ini, di mana amilosa terdiri dari ikatan alfa glikosidik 1,4 alfa D glukosa, sedangkan untuk amiloglukosidase itu berikatan dari alfa 1,4 dan alfa 1,6 D glukosa. Jadi bentuk pati itu seperti ini. Ada amilosa dan ada amilopektinnya yang berikatan. Nah, ikatan tersebut diikat oleh alfa glikosidik. Contohkan pada nasi. Ternyata nasi di penggolongan serealia berdasarkan pada komposisi amilosa, beras itu terdiri dari berbagai macam, dari yang amilosanya tinggi sampai amilosanya rendah. Semakin rendah amilosa, maka amilopektinnya akan semakin tinggi, yang mengakibatkan semakin lekat atau semakin lengket nasi yang dihasilkan. Untuk di ASEAN itu menyukai rasa nasi dari beras dengan kandungan amilosa 20-25%. Dan untuk di Jepang dan Korea itu sangat menyukai rasa nasi dari beras yang memiliki amilosa yang sedang atau rendah 13-20%. Di bawah 10% beras tersebut dikategorikan menjadi ketan. Jadi secara kehidupan nyata atau secara kehidupan sehari-hari kita telah melihat perbedaan antara tekstur dari nasi biasa dengan ketan. Kalau nasi biasa dia tidak terlalu lengket, sedangkan kalau ketan dia sangat lengket. Lengket atau tidaknya suatu beras tersebut dikarenakan adanya dipengaruhi dari kandungan amilosa yang terkandung di dalam beras tersebut. Jadi ketan itu memiliki amilosa yang cukup rendah sehingga yang menyebabkan amilopektinnya yang tinggi, sehingga daya rekat atau daya tempelnya semakin tinggi. Selanjutnya lagi seperti di makanan Padang atau nasi Padang itu kita sering mengkonsumsinya dengan nasinya yang sangat perah ya. Nasi perah itu dikarenakan amilosanya ya cukup antara 20-25%. Jadi tidak terlalu lengket. Sedangkan kalau bikin sushi itu harus dengan tingkat kelekatan yang cukup tinggi sehingga Jepang dan Korea sangat menyukai nasi yang kandungan amilosanya rendah. Nah, pada pati juga apabila pati tersebut mengalami ditambah dengan air, khususnya dengan air panas, akan mengakibatkan adonan tersebut akan berubah menjadi agak lebih lengket lagi. Ya, akibat adanya proses gelatinisasi namanya. Nah, di mana gelatinisasi itu merupakan pembekakan granula pati akibat air yang menyerap. Di hadapan kalian juga ini ada struktur atau bentuk dari granula pati. Ya, ini ada beberapa bentuk granula pati dari beberapa macam bahan pangan. Yang pada intinya kalau struktur granula pati pada suatu bahan pangan
itu umumnya berbentuk bulat. Ya, bulatnya ada yang bulat seperti ini, ada yang seperti daun-daun seperti ini, tapi pada umumnya struktur atau bentuk granulopati itu bulat. Dan dapat dilihat bentuk granulopati itu dengan menggunakan mikroskop. Oke, ini adalah reaksi-reaksi karbohidrat. Saya contohkan kepada fermentasi tape, di mana tape itu bahan bakunya berasal dari ketela pohon atau ketan, yang awalnya teksturnya itu adalah keras atau tidak lembik atau tidak ada mengeluarkan kandungan gas dan air. Nah, kemudian pada ketela pohon dan ketan tersebut dilakukan fermentasi, di mana fermentasi itu dipengaruhi dari jenis mikroba, suhu, dan waktu. Untuk fermentasi dari ketela, pohon, dan ketan itu dengan menggunakan strateginya adalah kamir, dan dihasilkanlah tape singkong, tape ketan. Nah, proses atau mekanisme perubahannya tersebut seperti apa sih? Dari yang senyawa karbohidrat kompleks menjadi dia senyawa yang sangat sederhana sekali. Jadi, ketela pohon atau ketan itu masuk ke dalam golongan starch atau pati, di mana apabila dilakukan fermentasi, si mikroba tersebut akan memutus rantai dari pati. Rantai dari pati itu kan terdiri dari amilosa dengan amilopoektin, jadi ikatan glikosidiknya akan terputus sehingga dia akan menghasilkan suatu penggolongan karbohidrat sederhana menjadi monosakarida. Monosakarida yang dihasilkan itu adalah glukosa. Sehingga pada saat dia belum matang sekali fermentasinya, contohnya kalau ketela pohon dijadi fermentasi menjadi tape singkong, tapi kalau dia fermentasinya tidak secara sempurna, dia akan menjadi peyem. Peyemnya. Jadi kalau tekstur dari peyem dengan tekstur dan rasa dari peyem itu sangat berbeda dengan tekstur dan rasa dari tape. Kalau peyem dia hanya rasanya saja yang khas yang manis, sedangkan alkohol, gas yang berairnya ada H2O-nya itu tidak keluar karena reaksi fermentasinya belum secara sempurna. Sedangkan untuk tape singkong dia sudah melewati ketiga proses ini dari pemecahan glukosa dihidrolisis lagi, dipecah lagi menjadi OH. OH itu terputus, ada yang H2O, kemudian akhirnya cuma ada H saja. Jadi titik akhir dari fermentasi itu akan timbul asam dan beralkohol dan sedikit manis. Itu adalah titik akhir fermentasi yang sempurna. Kemudian untuk reaksi karbohidrat lainnya itu ada reaksi Browning. Browning ini nama lainnya adalah pencoklatan, di mana reaksi Browning tersebut dibagi menjadi dua jenis yang secara enzimatis berdasarkan dengan adanya enzim atau dengan karena non enzimatis. Contohnya kalau enzimatis tersebut apabila buah apel itu kita kupas, kemudian kita letakkan saja di meja, kemudian akan terjadi reaksi pencoklatan pada dagingnya, itu karena adanya enzim polifenol yang bereaksi atau bekerja. Nah, itu adalah salah satu contoh dari reaksi Browning dengan enzimatis. Sedangkan yang non-enzimatis itu ada, kalau untuk di karbohidrat, itu ada reaksi Maillard dengan ada karamelisasi. Reaksi Maillard itu adalah reaksi antara gula dan protein. Jadi ada CHO untuk senyawa molekul kimianya dan juga protein itu adalah asam amino atau N yang sama dipengaruhi oleh jenis gula, suhu dengan waktu. Sedangkan yang non enzimatis yang kedua itu adalah karamelisasi. Karamelisasi itu akibat adanya pemanasan gula saja tanpa ada pengaruh yang lainnya, tanpa ada protein yang dipengaruhi oleh suhu dan waktu. Contoh dari karamelisasi ini seperti pembuatan permen. Permen, kalau misalnya gula pasir apabila dipanaskan, dia akan membentuk suatu perubahan warna menjadi kecoklatan. Itu adalah reaksi karamelisasi. Karena gula itu tanpa adanya tambahan lainnya. Sedangkan kalau misalnya bikin cake, adonannya yang warnanya putih, kemudian dipanaskan menjadi warna coklat, itu karena adanya reaksi Maillard.
Karena pada cake tersebut ditambahkan gula, ditambahkan mentega, ditambahkan telur, sehingga adanya reaksi antara gula dan protein. Jadi kalau cuma gula saja reaksinya itu namanya karamelisasi, sedangkan kalau reaksinya gula dengan protein itu adalah reaksi Maillard. Printer Anda ini adalah reaksi pencoklatan khususnya untuk reaksi Maillard. Kenapa saya bilang reaksi Maillard? Karena di sini adanya suatu protein lisin yang berikatan dengan sugar atau dia adanya gula sehingga dia disebut pencoklatannya masuk ke dalam reaksi Maillard. Dilihat standar untuk pembuatan cake itu dia hanya menggunakan sukrosa saja. Sukrosa. Kemudian ada juga yang sukrosa yang ditambah dengan fruktosa. Ada lagi yang sukrosa ditambah laktosa. Ternyata reaksi pencoklatan yang sangat reaktif sekali, yang sangat membuat cake menjadi warna lebih coklat itu adalah yang perlakuan sukrosa plus fruktosa. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kemanisan suatu bahan pangan akan menghasilkan suatu reaksi Maillard yang semakin optimal atau akan menghasilkan reaksi coklatan yang sangat coklat. Jadi semakin tinggi tingkat kemanisan suatu karbohidrat akan menghasilkan suatu produk yang akan semakin gelap atau semakin coklat. Ya, kalau sukrosa aja misalnya tingkat kemanisannya 10 kali. Kalau ini fruktosa 100 kali. 10 kali tambah 100 kali berapa? Nah, laktosa dia lebih kurang manis ya dibandingkan dengan fruktosa. Ya, jadi semakin tinggi tingkat kemanisan itu sangat berpengaruh dengan reaksi Maillard atau tingkat warna dari produk yang dihasilkan. Berikut disajikan tentang ya, ini ada brownies non-enzim Maillard ya. Ada produk bakpia dipanaskan juga dia akan menghasilkan perubahan warna menjadi pencoklatan akibat adanya reaksi Maillard. Sudah dijelaskan juga di bagian pertama, ini ada anak tangga untuk tingkat rasa manis beberapa karbohidrat. Semakin ke bawah, rasa manisnya semakin berkurang. Atau semakin ke atas tingkat rasa manisnya sangat tinggi. Jadi pertama yang sangat tidak manis itu adalah laktosa. Kemudian ada galaktosa, maltosa, silosa, glukosa, sukrosa, gula import. Kemudian yang paling manis itu adalah fruktosa. Makanya tadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kemanisan, reaksi Maillardnya juga akan semakin optimal sehingga semakin coklat produk yang dihasilkan. Di sini ada teknologi karbohidrat di mana sumber karbohidrat yang kita ketahui itu ada ketela pohon, ada beras, ketan, salah satu contohnya ya. Ada jagung, gandum. Ini bisa diolah menjadi produk turunannya dengan adanya teknologi proses dari asam, basa, panas, enzimatis, dan mikrobiologis bisa menghasilkan produk karbohidrat seperti ketela pohon bisa diolah menjadi tape singkong, beras ketan bisa menjadi tape ketan, jagung bisa menjadi high fructose corn sugar atau sirup glukosa dengan fruktosa yang cukup tinggi. Kemudian ada bikin gandum bisa bikin karamel. Kemudian bisa diturunkan lagi glukosa menjadi candy. Kemudian ada juga produk turunan dari polisakarida itu ada CMC, turunan yang dimodifikasi. Ya, CMC yaitu karbosil metil selulose yang masuk tergolong ke dalam golongan polisakarida. Oke, demikianlah perkuliahan materi yang saya berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.